Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Maulana, selaku Pustakawan Putra SMA IT Asif Paparan Jombang School, sekaligus pembina jurnalistik. Baik pemirsa yang beriman, kali ini saya ingin menyampaikan kisah dongeng yang cukup populer, yakni berjudul Gembala dan Serigala. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak gembala yang bertugas menjaga domba-domba di padang rumput. Suatu hari, karena merasa bosan, ia berteriak keras, "Tolong, tolong, ada serigala!" Mendengar teriakan itu, warga desa segera berlarian datang untuk membantu. Namun setelah tiba, mereka tidak menemukan serigala sama sekali. Ternyata anak gembala itu hanya bercanda, ia tertawa terbahak-bahak melihat warga yang tertipu. Beberapa hari kemudian, ia mengulangi perbuatannya lagi. Lagi-lagi warga datang, dan lagi-lagi mereka dibohongi. Namun suatu sore, seekor serigala sungguhan muncul dan menyerang domba-dombanya. Sontak gembala tersebut berteriak, "Tolong, tolong, ada serigala sungguhan." Anak gembala berteriak sekuat tenaga, tetapi kali ini tidak ada seorang pun yang datang. Warga desa mengira ia sedang bercanda lagi. Akhirnya banyak dombanya yang dimangsa serigala. Pemirsa yang beriman, kejujuran adalah harta yang sangat berharga. Sekali seorang terbiasa berbohong, maka kepercayaan akan hilang. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga. Maka biasakan berkata jujur, karena orang jujur hidupnya berkah, dicintai manusia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari di Sumatera, hiduplah seorang pria bernama Toba. Ia berhasil mendapatkan ikan yang sangat besar dan ingin memasaknya. Tiba-tiba ikan itu berubah menjadi seorang wanita yang sangat cantik jelita. Toba pun terpana dan ingin menikahinya. Sang wanita pun setuju dengan syarat harus menyembunyikan identitasnya sebagai ikan. Bertahun-tahun kemudian, mereka memiliki anak yang bernama Samosir, anak yang sangat rakus dan suka makan. Suatu hari ibunya menyuruh Samosir untuk mengantarkan makanan ke ayahnya sedang bertani. Namun anaknya malah makan makanan hingga habis di tengah jalan. Sang ayah pun emosi dan memaki Samosir dengan kalimat, "Dasar kamu anak ikan, gak tahu diri." Samosir pun berlari menangis menghampiri ibunya, dan ibunya pun sedih karena Samosir tidak menepati janjinya, menyuruh anaknya berlari ke atas bukit, dan ibunya pun melompat ke danau yang membuat air yang menggenang, menguap dan menenggelami seluruh desa, yang membuat danau besar yaitu Danau Toba. Dari kisah ini kita bisa menyimpulkan kalau amarah itu bisa menghancurkan segalanya. Cukup sekian, saya Muhammad Rohil Arantisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad Nurdiansyah Budiman dari kelas 11 MIPA 1. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah mengenai burung gagak. Jadi, alkisah pada zaman dahulu, ada seekor burung gagak yang terbang melintasi gurun Sahara. Namun, tiba-tiba dia merasakan kehausan yang amat sangat dan dia memutuskan untuk pergi ke daratan terlebih dahulu mencari air. Setelah beberapa lama, dia menemukan sebuah botol yang berisikan air. Namun sayang sekali, bagian mulut botolnya tersebut sangat kecil dan airnya hanya tersisa separuhnya. Akhirnya dia berusaha meminumnya dan tidak bisa. Lalu dia memutar otak dan akhirnya dia mulai mengumpulkan kerikil-kerikil kecil di sekitarnya dan memasukkan ke dalam botol. Dan alhasil permukaan airnya semakin naik sedikit demi sedikit sehingga dia bisa meraihnya dan meminumnya dengan puas. Nah, jadi pesan moralnya adalah untuk memecahkan masalah dalam kehidupan, kita tidak hanya membutuhkan usaha fisik saja, tapi juga kita bisa mengandalkan akal kita untuk memecahkan masalah-masalah yang datang silih berganti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashraf Maulidin Faturrahman dari kelas 11 MIPA 1 yang akan menceritakan tentang burung dalam sangkar emas. Pada suatu hari di sebuah istana hiduplah seekor burung dalam sangkar emas. Ia selalu diberi makan makanan yang enak. Orang-orang iri melihatnya. Pada suatu hari ada seekor burung liar hinggap di jendelanya lalu bertanya, "Apakah kamu bahagia?" Burung dalam sangkar berkata, "Tentu saja. Lihat sangkarku ini, terbuat dari emas." Burung liar itu tersenyum lalu berkata, "Kalau begitu, kenapa setiap langit terbuka kamu selalu memandang keluar?" Burung dalam sangkar itu terdiam. Dan saat itulah ia sadar. Ternyata selama ini yang ia kagumkan bukan karena emas yang mengelilinginya, tetapi langit yang tidak pernah bisa ia dapatkan. Pesan moral yang bisa kita dapatkan dari cerita ini adalah, tidak semua yang berharga itu membuat kita bahagia. Tetapi ilmu, tujuan hidup jauh lebih bernilai daripada kemewahan yang membatasi langkah kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Zahnanda Pratama dari SMA IT Asif Paparan School Wanareja, kelas 11 IPA 1 Putra. Kali ini saya akan menceritakan kisah dongeng antara kelinci dan juga kura-kura. Kisah ini bermula ketika si kelinci menyampaikan kecepatannya si kura-kura. Kura-kura jelas nggak terima. Akhirnya pada keesokan hari kura-kura mengajak tanding lari bersama kelinci. Akhirnya keesokan harinya telah terjadi, ditonton oleh banyak para hewan. Akhirnya dimulai, si kelinci langsung lari cepat. Dia meninggalkan kura-kura di belakang. Kura-kura jelas memang lambat, tapi dia tidak pernah berhenti dan juga terus konsisten maju walaupun lambat. Di tengah perjalanan si kelinci malah tidur. Akhirnya kura-kura berhasil nyusul dan berhasil menyelesaikan finish, meninggalkan si kelinci yang masih di tengah pertandingan. Nah, kisah moral dari pertandingan ini adalah jangan menyepelekan lawan. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.